Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki dari amalannya. Secara bahasa, taubat bermakna kembali. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, inabah kepada Allah Azza wa Jalla, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amalan dicintai Allah Azza wa Jalla, maka itu belum dianggap bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan suatu kisah yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu ada seorang pendosa yang enggan bertobat, namun lelaki ini beranggapan taubat tidak diperlukan, sebab dosa-dosanya sudah begitu besar. Ia bertanya-tanya apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengampuninya. Sebelum kita lanjutkan video ini, mari bantu kembangkan channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe ya, agar bisa terus memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Suatu hari gempa bumi mengguncang kota tempat tinggalnya. Semua harta bendanya ludes. Rumahnya rata dengan tanah. Hati kecil si pendosa ini bertanya-tanya, mungkinkah ini peringatan dari Tuhan agar ia segera bertobat? Lama ia merenung, namun ia tolak teguran hati kecilnya itu. Lantas, ia memboyong anak dan istrinya untuk mengungsi. Sayangnya musibah kembali menimpa. Perahunya tenggelam bersama seluruh isinya. Tak ada yang tersisa kecuali sebuah panah, dirinya sendiri dan seorang anak lelakinya yang masih kecil. Inikah peringatan Tuhan agar aku segera bertobat, pikir dia. Namun ia bunuh lagi pikiran itu. Ia pun pamit pada anaknya untuk mencari hewan buruan. Seharian penuh, tetapi ia gagal mencari buruan. Pada petang hari ketika kembali, ia mendapati sesuatu bergerak-gerak di semak belukar. Segera ia melepaskan satu-satunya anak panahnya itu. Alangkah terkejut ketika ia mengetahui sasarannya ternyata adalah anaknya sendiri. Bocah itu tewas bersimbah darah. Inikah peringatan Tuhan agar aku segera bertobat, pikirnya lagi. Setelah tak menggubris isi hatinya sendiri, ia meninggalkan jasad anaknya. Ketika ia sedang beristirahat, tiba-tiba serombongan pasukan kerajaan melintas. Mereka mencari seorang pembunuh. Begitu melihat dirinya memegang busur berlumuran darah, mereka pun menangkapnya karena mengira dialah yang buronan. Dipotonglah kedua tangan dan kakinya. Tragedi terakhir ini membuat ia yakin harus bertobat. Dengan kedua kaki dan tangan yang buntung, ia menghadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, jika sekarang saya bertobat, masihkah Allah menerima pertobatan saya? Nabi Ibrahim bingung, sampai Allah memberi wahyu bahwa sepanjang hidupnya Allah selalu menyayanginya. Berbagai tragedi yang menimpa dirinya adalah wujud kasih sayang Allah terhadapnya. Harta bendanya diambil karena dia tidak pernah bersedekah. Anak dan istrinya diambil karena mereka tak pernah dididik agama. Tangan dan kakinya diambil karena selalu digunakan untuk maksiat. Semua yang diambil Allah itu kini tengah menunggu asalkan dia tak terlambat bertobat. Katakan pada dia Ibrahim, pintu tobatku selalu terbuka untuknya asalkan dia tidak terlambat, kata Allah. Nabi Ibrahim pun lantas menceritakan wahyu tersebut dan sang pendosa pun menangis mendengarnya. Ia beristighfar dan bertobat, dan sejenak kemudian ia mati di pangkuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam iman terdapat rahmat bagi para hamba, dan dalam istighfar terdapat keberkahan dalam agama dan dunia. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah jadikan untuknya kelonggaran dari segala keresahan, jalan keluar dari segala kesempitan, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Pintu taubat selalu terbuka lebar-lebar, dari pintu hembusan-hembusan rahmat, kelembutan, dan kenikmatan keluar. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya
sekalipun surga itu tidak nampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Quran Surat Maryam ayat 60-61. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.